Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidane Fatmawati dengan NIM 12 12 02 02 41. Di sini saya akan menjelaskan tentang pondasi komunikasi. Pondasi komunikasi adalah komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, dan masyarakat, di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu, kelompok, maupun dalam organisasi. Memberikan definisi mengenai komunikasi manusia yang lebih komprehensif, yaitu komunikasi manusia dalam suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungan dan orang lain. Komunikasi yang bertujuan adalah komunikasi yang efektif. Maksudnya adalah bagaimana dalam sebuah proses interaksi komunikasi pesan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik dan memberi efek pada si penerima pesan atau komunikator. Efek-efek yang diharapkan adalah berkomunikasi, antara lain efek pengetahuan, efek pada sikap, pengetahuan, efek pada perilaku melalui informasi dan pesan yang disampaikan melalui proses komunikasi. Seseorang yang terjadi tidak mengetahui apa-apa menjadi tahu, menjadi lebih paham akan pesan yang disampaikan. Sehingga dalam penyampaian pesan agar sesuai dengan tujuan komunikasi yang efektif, komponen-komponen komunikasi seperti komunikator atau komunikasi pesan, channel atau media atau komunikasi harus diperhatikan agar komunikasi yang dilakukan dapat memberi efek bagi penerima. Menurut Ridwandi, berdasarkan definisi tentang komunikasi dapat diperoleh gambaran bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, ada tahap dan sekuensinya, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor atau komponen. Faktor-faktor atau unsur yang dimaksud antara lain meliputi komunikator, komunikasi, pesan, isi, bentuk, dan cara penyampaiannya. Saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau akibat yang ditimbulkan, dan situasi atau komunikasi yang ada ketika komunikasi berlangsung. 2. Komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja untuk mempunyai tujuan. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari perilakunya. Pengertian sadar di sini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan seorang sepenuhnya berada dalam kondisi mental psikologis yang terkendali atau terkontrol, bukan dalam keadaan mimpi disengaja. Maksudnya bahwa komunikasi yang dilakukan memang sesuai dengan kemauan dan perilakunya, sementara tujuan merujuk pada hasil atau akibat yang diinginkan. Yang ketiga, yang terakhir itu komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerjasama dari para perilaku yang terlibat. Kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-pihak berkomunikasi atau dua orang atau lebih sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan. Komunikasi juga bersifat simbolis. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang.
Lambang yang paling umum digunakan adalah komunikasi antara manusia dalam bahasa verbal, dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka, dan tanda-tanda lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.